Oke, balik lagi di ngobrol yuk. Oke, kali ini kita kedatangan salah satu bintang tamu. Bintang tamu itu sebenarnya teman gue sendiri, namanya Rizky Arjuna Indra Maulana. Betul. Biasanya dipanggil Iki, tapi kalau gue yang manggil biasanya dipanggilnya Nyet. Kebun binatang bang. Lanjut. Oke Niki, ya sebelum kita ngobrol lebih jauh lagi, coba dong lu perkenalin dulu, lu tuh siapa nih sebenarnya? Oke ya, kenalin nama gue Rizky Arjuna Indra Maulana, gue biasa disebut Iki. Jadi sekarang kesibukan lu apa? Nyet? Ya alhamdulillah gue bekerja di salah satu PT di daerah Jawa ya, lebih tepatnya di luar Jabodetabek, di PT MRT Beton. Ya gue bekerja di bidang K3 bagian proyeknya. Oke, lu berarti sekarang kerja di K3 ya, K3 proyek. PT-nya tuh bergerak di beton, berarti kayak beton-beton bangunan, terus betonin juga jalanan. Ya, gitu. ya itu untuk kayak ngecor jalanan, terus bangunan, gedung, segala macam lantai, gitu sih. Itu kalau di daerah Jawa nih jalanan-jalanan untuk gedung tuh yang ngecor PT lu. Ya betul, PT gua. Sebagai- Amin. Lanjut. Kira-kira daerah Jawa udah berapa persen gitu, berapa persen yang bicara Untuk di Purbalingga sih baru salah satu gedung PT Rambut sih, nama Bulu Mata. Itu ya katanya sih terbesar di Asia Tenggara. Soalnya lumayan besar juga sih, ada 10 hektaran. Jadi itu udah luar biasa banget gitu. Alhamdulillah. Itu jalan gedung pertama, tapi Ya, skalanya pertama tahun. skala Asia kan? Iya. Jadi itu 10 hektar. 10 hektar itu termasuk gede nggak sih kalau dulu? Luas banget Pak itu. Bikin lapangan stadion bola juga kalah itu. Berarti buat industri beton juga 10 hektar tuh termasuk kayak Alhamdulillah. proyek yang besar ya? Iya. Cuma lumayan sih Pak. Masih muda usianya tapi badan orang tua nih Pak. Kalau ngomongin badan masing-masing. Oh iya gitu ya. Gue juga begitu Oh soalnya. iya mantap nih. Pejuang rupiah harus begitu Pak. Tapi ada satu hal yang menarik gue sebenarnya tuh. Betul. Dulu kan kita teman kuliah nih dulu ya, teman kuliah. Kita sama-sama kuliah di jurusan keperawatan, Betul. S1, tapi lu lulus duluan kebetulan. Apalagi lu lanjut profesi kan, udah Betul. profesi, udah selesai S1 lu ngambil profesi lagi. Kalau gue kan S1 doang. Lu dari profesi keperawatan, terus sekarang ngambilnya fokusnya kerjanya di bidang beton. Ini menarik nih buat gue dari keperawatan terus lu pindah ke beton. Itu gimana ceritanya? Alhamdulillah nih ceritanya ya begitu panjang jadi gue ceritain intinya aja ya. Awalnya pas gue kuliah profesi itu kan daring ya, offline online ya. Nah gue itu sempat menggeluti bagian batching plan. Nah itu dari ayah gue. Batching plan itu yang buat membuat beton itu. Alat membuat beton. Itu gue sempat menggeluti itu dan gue mengikuti ayah gue. Kebetulan ayah gue juga punya, alhamdulillah punya PT. Nah itu lebih ke bagian rekonstruksi molen yang BLTN ya, untuk yang buat angkut beton itu. Nah alhamdulillah gue menggeluti bagian itu dan merembet-rembet ke bagian beton. Nah kemudian gue diajak salah satu teman ayah gue bisnis, katanya ayo ikut aja ke Purbalingga ya. Belum emang ada apa gitu yang di Purbalingga. Nah katanya di situ tuh lagi ngebutin bagian K3 umum gitu. Sebelum lebih jauh lagi nih, kan kalau kita orang kesehatan tahu kan itu apa. Bisa lu jelasin nggak K3 itu apa sih? Biar yang nonton juga bisa tahu. Ya, K3 itu jadi lebih kayak ke bagian planning sebelum lanjut ke bagian kerja sih. Kayak misal potensi-potensi bahaya yang ada pada pekerjaan, kita itu memikirkan terlebih dahulu nih. Misal di bagian A kita mau ngecor ini atau kita mau kerja di bagian ini. Nah itu di situ kita buat planning nih, apa aja sih bahaya yang akan terjadi, yang akan ditimbulkan gitu kan. Nah itu kita berusaha semaksimal mungkin untuk
membuat planning itu agar tidak terjadinya kecelakaan kerja. Berarti itu tugasnya kayak meminimalisir kejadian kecelakaan ya, Betul. dan lain sebagainya kesehatan. Yang bagi yang belum tahu juga K3 itu kepanjangannya keselamatan kesehatan kerja ya. Betul itu. Iya. Jadi dia sekarang bergeraknya di bidang itu. Jadi sebenarnya kalau dari keperawatan itu nggak jauh-jauh banget lah ya loncatnya sebenarnya ya. Ya, Dari keperawatan pindah ke K3 itu kan ranahnya masih kesehatan. Iya, masih kesehatan, ranahnya anak-anak kes Mas. Ini lumayan nih Pak. Iya kayaknya kolot deh. Sini emang backsoundnya begitu ya, Iya, lumayan. Jalan road terus ini soalnya. kalau malam banyak Valentino Rossi ya. Calon-calon mau ke sirkuit Mandalika siswanya harus latihan dulu. Ke Mandalika naik motor, Iya. naik pesawat. Naik kapal terbang Pak saat. Nah, satu hal nih yang sering gua tanyain sih kalau ngobrol sama orang-orang kayak, apalagi lu kan SMA tuh kan lu lucu-lucunya ya di akademik lu, kalau yang dari gua tahu cerita lumayan kan, akademik juga lumayan di SMA, terus lu juga di non akademik juga lu prestasi sampai keluar prof kan dulu. Iya. Nah terus tiba-tiba kuliah tuh bantu biar ke keperawatan, ke dunia kesehatan, yang benar-benar ketika di dunia kesehatan tuh lu ya namanya anak kesehatan, kalau mungkin kalau orang-orang yang nonton tuh tahunya kedokteran nih, kedokteran Iya, kan betul. sibuk banget. Buat teman-teman yang belum tahu, kalau di dunia kesehatan tuh yang sibuk tuh bukan dokteran aja, perawat juga sama sibuknya, anak-anak gizi juga sama, anak-anak kesehatan juga sama, fisioterapi juga sama, semuanya emang tingkat apa ya, tingkat kesulitannya kurang lebih hampir sama lah. Ya. Mungkin tapi emang yang agak setara tuh ya keperawatan sama kedokteran, karena memang sebenarnya kan mereka sejawat ya perbandingan. Nah, lu kan awal SMA-nya ya tadi, terus masuk kuliah ke keperawatan, lu benar-benar fokus di keperawatan karena yang setahu gua selama lu kuliah juga lu nggak begitu aktif di non akademik, di UKM juga lu aktif, nggak kayak lu SMA lah waktu lu kuliah tuh. Terus sekarang lu kerja di bidang K3-nya di beton, lu tuh jadi apa sih ya? Istimewa sekali deh pertanyaan ini ya. Lu tuh jadi apa? Alhamdulillah sih ya, selama SMA gue emang sibuk di non akademik. Kayak gue lebih kayak keluar untuk membahas silat gitu kan. Bahkan akademik gue ibarat kata yang mumpungan. Jadi nggak begitu bagus, tapi alhamdulillah masih bisa mengikuti ya. Kemudian pas gue kuliah, gue mencoba peruntungan di daerah Jakarta. Nah, mungkin rezeki gue di sini kali ya. Nah, sekarang gini nih, ini cerita yang menarik juga. Dulu tuh kan SMA di Jawa, Purbalingga ya? Purbalingga. Kalau di Purbalingga. Terus tuh kuliah ke Jakarta. Betul. Di sebutin aja lah di UPN Jakarta kan. Di UPN Jakarta barang kalau gue, nah itu gimana ceritanya lu dari Jawa terus bisa pindah ke Jakarta masuk UPN, apalagi lu jalurnya bukan jalur, maaf kayak yang undangan kayak gitu ya, dari undangan itu kan mau nggak mau karena referensi terdaftar. Betul. Iya. Oh iya, dari sana. Apalagi lu kan kakak di sini bentar. 2, 3. Apalagi kan dulu masuknya enggak ada ya gitu kakak. Kayak tadi ada gangguan sedikit. Kita lanjut lagi. Nah, lu dari Purbalingga pindah ke Jakarta nih. Apalagi lu kan jalurnya bukan jalur undangan nih. Tuh. Lu jalurnya kan mandiri ya. Gimana cerita sih lu bisa dari Purbalingga nih, dari Jawa terus milih buat kuliah di Jakarta, padahal kan di daerah Jawa sana juga banyak pilihan kampus. Lebih tepatnya sih gue pengen Ya, ini kalau lu pada mau dengerin menarik nih, kita gue udah tahu. ya. Jadi sebenarnya kan gue SMA pernah menjalin hubungan sama seseorang. Itu lumayan sih Pak. Dari SMP kelas 3 sampai SMA kelas 3 4 tahun tuh. 4 tahun ya kurang lebih. Ya, namun karena orang tua gue belum menyetujui,
dan orang tua gue memutuskan untuk gue harus kuliah di daerah Jakarta, Bandung dan sekitarnya. Dan gue juga pengen cepet move on karena itu sangat sulit ya Pak. Udah lama sih Pak. Beratnya percintaan itu emang segitu berat tuh Pak, nggak bisa dianggap remeh. Gitu Pak, makanya akhirnya gue juga memutuskan untuk ya kuliah di sekitaran Jakarta. Kemudian gue coba daftar dan lihat-lihat perawatan, karena kebetulan basic keluarga gue itu perawatan Pak. Ya, jadi dari yang gue, tante gue, bahkan kakek gue itu perawat. Oh, dulu perawat. Jadi lu ngambil perawat. Ya, dan gue melihat mereka itu lumayan agak mengisi kekosongan hari lah ya, lumayan agak padat juga Dan lumayan sejahtera lah. betul, alhamdulillah ya. Akhirnya ya, coba gue cari kampus perawatan di Jakarta, Bandung tuh adanya di mana aja. Pas gue cari ada UIN, terus ada UI, ada UNPAD. Nah, gue baru nemu nih UPN nih. Ternyata UPN itu negeri. UPN negeri Pak. Soalnya gue tahunya tuh dulu UPN negeri cuma di Jogja. Iya, kira di Jogja doang UPN negeri. Ternyata di Jakarta, di Jakarta sama Jawa Timur ya. Nah, itu negeri juga tuh. Nah, kebetulan pas gue lihat tuh ada keperawatan nih di UPN gitu kan. Akhirnya gue nggak mau ambil jauh-jauh ke UNPAD kan lumayan juga waktunya ya. Terus juga di UIN agama gue kurang Pak, mohon maaf. Ya kalau bicara soal agama sih saya. Iya, gimana bro? Sebenarnya sama Pak. Maksudnya bukan kita yang bisa menilai. Betul. Benar. Ya alhamdulillah gue coba peruntungan di UPN. Itu waktu itu jalur mandiri sih. Nah itu juga ada hal unik nih Pak. Gimana? Nah, mantap nih. Mungkin gue ceritain di sini nggak apa-apa ya? Boleh. Jadi kan pas gue ujian mandiri itu kalau nggak salah hari Senin dulu. Hari Senin kalau nggak salah ujian gue mandiri di UPN tuh di kampus Malang. Itu Satu berarti. kampus satu. Alhamdulillah tuh gue udah mengikuti ujian. Nah tinggal pengumuman di hari Kamis Pak. Nah gue kagetin Pak. Pas gue lihat di siakat ya, waktu di siakat ya. Kok nama gue muncul tapi ini gue nggak muncul Pak. Kenapa tuh Pak? Ini belum bayar UKT pertama. Belum, biasanya. bukan. Terus katanya sih belum terima. Soalnya kan kalau gue kan alhamdulillah itu jalur undangan nih. Ya. Gue dapat link itu setelah gue bayar UKT pertama. Bayar UKT pertama. Jadi itu nim awal tuh sesuai, kalau lu rajin bayar UKT duluan berarti dulu nim awal. Kebetulan waktu itu gue dapet nim ujungnya tuh 18, berarti gue orang 18 yang bayar UKT. Iya. Pokoknya intinya itu gue belum dapat nim Pak. Nah, kebetulan ini kayaknya udah ini apa namanya? Pemeriksaan awal udah mulai. Oh udah PKPNB. PKPNB. Jadi itu PKPNB hari Kamis kalau nggak salah ya. Nah, pas hari Jumat tuh gue iseng lagi Pak, cek Pak. Kok nih gue tiba-tiba muncul 16/1/11/1124. Gue kaget dong. Nah, akhirnya gue ngomong sama gue, "Bapak nih kayaknya muncul." Alhamdulillah gitu ini. Gue langsung dicukur, tapi gue bingung Pak. Gue harus gimana? Akhirnya gue kabarin kakak gue, kebetulan kakak gue juga udah pengalaman ya kuliah. Ada ya udah suruh telepon dekan. Tuh. Lu nelfon dekan tuh berarti. Iya, alhamdulillah gue waktu itu dekannya waktu itu masih Bu Desa. Iya, masih Bu Desa, belum Pak Wahyu ya. Belum. Dekan Fikes ya. Akhirnya gue menghubungi Bu Desa dan gue bersyukur banget di situ, ternyata gue masih cadangan Pak. Jadi ada yang ini ya, ada yang diterima, cuma nggak nggak diambil. Iya. Jadi lu masuk. Alhamdulillah banget Pak. Jadi sebenarnya kalau dibilang lulus itu lu di antara lulus dan tidak. Istimewa banget gitu. Ya mungkin itu rezeki yang harus mana-mana lah. Emang gue bingung Pak. Akhirnya pas udah menghubungi Bu Desa, kata beliau, gue sudah datang ke kampus. Saat itu juga. Tadi lu nelfon jam berapa nih? Jam 11. Di mata. Iya. Posisi di Jawa. Pak. Oh di sini sekarang. Sekarang. Jam 11 itu hari ini juga harus ke
kampus ke Depok sebenarnya di Iya, Depok. dan itu harus membawa uang untuk bayar UKT dan semester. Itu dan lumayan sih Pak, nominal gitu. Iya. Gak usah lah ya. Ya nominal lumayan. Kayaknya lumayan lah. Iya. Jadi Dengan- berbanggalah kalian yang masuk di UPN karena UPN itu mahal. Betul, Kuliahnya yang bener. bagus. Jangan main mulu dek, turu. Nah, Lanjut. akhirnya kata beliau suruh bawa uang sekian. Sedangkan mencari uang sekian itu agak sulit Pak. Gue udah pesimis banget itu di situ Pak. Ya Allah gitu kan. Kalau memang ini rezeki hamba, tolong mudahkan dan lancarkan. Akhirnya gue cuma belakang dengan modal seadanya. Udah ada, tapi udah megang. Ada, cuma seadanya. Terus ya gue nilai tangan itu Bang. Gue berharap yang terbaik dari Allah, mulai dari rezeki gue, jalan bilang kalau enggak ya kita bisa yang lain. Ini itu bukan rezeki gue. Akhirnya gue datang ke kampus, terus udah nyampe kampus, kata Bu Desa gue harus memenuhi ke bagian keuangan. Berarti warek berapa sih? Warek 2 kan? 2 atau 3 ya? 2 kalau nggak salah. Dua. Bagian keuangan. Warek ya, itu berarti sebelum ya ada Di bagian dulu apa lah? Iya. Itu bukan warek ya, gue kira ke Ya, yang lah pokoknya ada. Dan di Warek 2 gue nemuin, terus akhirnya dengan atas izin Allah ya itu bisa dicicil Pak. Berarti lu dari awal masuk udah mulai Iya. cicilan UKT itu ya? Cicil. Jadi nggak harus bayar sepenuhnya, dan di situ gue langsung dicukur Di gedung rektorat. Iya. Di depan bagian keuangan, staf keuangan. Dan habis itu gue langsung dikasih alma mater dan disuruh mengikuti PKKMB hari kedua kalau nggak salah. Ah iya, gue ingat. Pokoknya lu tuh datang. Seru, Bang. Iya. Hari pertama gue emang gak ngeliat dulu. Iya. Terus hari kedua tuh lu ada pas yang Pas ada yang di di mana? gedung Kemenhan. Iya. Di depan Saat asar lu baru ikut di situ kan? Iya. Nah, yang kita ketemu di depan gedung Kemenhan, Betul. baru kita kenal lagi gitu kan? Itu hari pertama lu di SMP kan berarti? Jadi hari pertama. Jadi udah gue kelewat 1 hari. Bang. Oh berarti pas ketemu gua sama teman-teman yang lain tuh lu abis dicukur direktorat? Oh, itu masya Allah banget Pak. Ada yang juga yang mungkin yang tidak rezeki ya. Ternyata gue memutuskan untuk boleh di sini gitu kan. Udah alhamdulillah semua berjalan atas izin Allah dan itu bisa diberikan. Karena di perawatan. Berarti kan tadi gambaran itu juga tuh apa ya? Karena di keluarga juga basicnya banyak Betul. perawat dan mereka lumayan sejahtera. Betul. Setelah lu tahu dunia keperawatan sekarang dan dunia keperawatan itu maksud gua kayak dunianya dia harus ngapain aja, dia pelajarin ngapain aja dan dunia lapangan kerjanya seperti apa. Menurut lu sama seperti yang lu bayangin dulu gak dunianya? Gini, gue kan SMA lebih kayak non akademis ya. Pandangan gue pas kuliah tuh gue bisa membangun basic gue bagian tentang silat tuh. Setelah gue mengikuti perkuliahan sibuk Pak, perawat, maaf. Apalagi ada kelas tutor gitu. Oh itu istimewa. Disiapkannya sih cuma sehari. Sehari. Itu Pada- jamnya Pak. pada pelaksanaannya Betul. kalau disiapkan cuma sehari misalnya jadwal misalkan di semester 1 itu dapetnya Betul. keperawatan dasar lah Dasar. Kepdas disiapkannya kan cuma hari Selasa Oh iya. tapi pada pelaksanaan itu lu masuk Kepdas itu Senin Selasa Rabu biasa Rabu. libur buat kelas besar Senin Selasa habis Jumat Betul Pak. tutor tuh full biasanya kan Iya. ya kan jadi kelas tutor pulang balik keren Betul. Awalnya gitu kayak gue pengen ngembangin bisnis gue di bagian silakan ya. Gue mengikuti UKM dan silat. Tapi karena jadwal gue sibuk dan gak bisa ditinggalin ya Pak, gue juga masih gak kumpul-kumpul. Akhirnya ya udahlah gue nggak bisa ngembangin bisnis gue dan gue lebih fokus ke kayak itu juga sering tentang di kosan gitu. Nah itu dia nih penghuni kosan gue nih Pak. Dulu kan gue kebetulan jadi ketua angkatan dan terus ya kesana kemari lah kadang kalau pengen pulang mau istirahat dulu
Dia istirahat dulu di kosan dia di kosan ini. Jadi selama perkuliahan tuh sangat berjasa bagi hidup gue sampai sekarang. Istimewa banget. Alhamdulillah ya Pak. Oke cuy, mantap. Karena di luar cuaca yang tiba-tiba hujan, padahal tadi panas banget pas gue kesini. Hujan kenang ya Pak? Beda lagi. Oh, beda lagi ya. Galau mulu di anaknya emang Mesti. kerjanya nih. Kan biasanya hujan-hujanan bareng. Hujan. Kenangannya ada. 1% air, 99% kenangan. Betul. Umira negara. Oke, balik lagi. Karena di luar juga tadi berisik, ternyata kita ngambil gambar luar nggak bagus karena atapnya juga berisik. Akhirnya kita pindah ke dalam. Ya. Tadi balik lagi ke percakapan. Dari yang banyak dijelasin tuh, gue masih belum dapat nih sebenarnya yang lu cari itu apa sih? Lu kan tadi ngikutin alur, tapi yang lu cari itu apa? Yang gue cari sih ya udah gue jalinin aja, ngalir aja. Yang penting gue juga punya tanggung jawab terhadap apa yang gue lakuin gitu. Itu sih belajar menjadi orang yang tanggung jawab itu susah Pak. Ya, gitu. Jadi lu go with the flow tapi berusaha bertanggung jawab tuh. Nah kalau bisa dicari yang apa yang lo lakuin aja. Yang gue cari. Kalau lu kan gue lihat kan lu kayaknya sibuk banget nih. Enggak juga. Sampai di chat aja dibalasnya 2 hari kemudian. Kayaknya itu lu dah. Lu. Kayaknya lu juga gitu dah. Nah, ini sama kita berarti. Best friend kita guys. Coba ini. Apa tuh? Lu kan nanya nih dari Gue nyari apa gitu. Lu balik nanya, gue nyari apa? Gue nyari tenang sih sebenarnya kalau gue. Kalau gue nyari tenang, gue pengen tenang karena setelah gue hidup baru 24 tahun lah ya, sama hidup baru 24 tahun, tapi mungkin banyak yang lebih berpengalaman di sini, mungkin yang nonton ini banyak yang lebih tua, banyak yang lebih berpengalaman, banyak yang udah ngelewatin pahitnya, asam manisnya kehidupan kayak gimana, dan cobaan-cobaan tantangannya, jatuh bangunnya kayak gimana. Mungkin kalian udah ngerasain yang lebih gitu dari gue, dari kita. Tapi gue di umur 24 tahun ini gue punya apa ya, sementara untuk sementara sejauh ini yang ada di kepala gue adalah apa yang gue cari, apapun yang gue lakukan, gue pengen tenang. Gue pengen punya uang karena ya gue pengen tenang, karena gue punya banyak tanggung jawab yang harus diselesaikan. Kalau nggak punya uang, tanggung jawab itu nggak bisa terlaksana. Jadi untuk semua yang gue jalanin dengan semua tanggung jawab, dengan semua berusaha jadi bermanfaat dan lain sebagainya, akhirnya kalau yang gue cari itu gue pengen tenang, pengen hidup tenang, kayak pengen lu bisa tidur tenang gitu. Kalau gue itu. dan itu lagi nyaman. Iya. Cuma lu menjalin aktivitas tapi lu nggak nyaman. Tapi tenang dan nyaman tuh udah sepakat ya? Menurut gua beda. Apa beda tenang sama nyaman? Kalau nyaman tuh kita ngejalaninnya tuh enjoy, nggak ada tekanan, nggak ada beban. Ya hidup kita nyaman aja gitu. Jadi kalau misal ketenangan itu kayak apa ya, menurut gue ketenangan itu kayak lebih kayak bersifat dinamis sih. Jadi kayak kalau nyaman tuh lu nggak ada tekanan, enjoy ya. Enjoy. Berarti kalau yang gua tangkap ya, kalau dari karena gua udah tahu juga lu, maksudnya cara berpikir lu mungkin ya, tenang tuh bagi lu tuh maksudnya kayak walaupun lu hidup dengan banyak tuntutan, banyak ini segala macam, lu tetap bisa tenang gitu ngejalanin, tetap bisa biasa aja gitu Bisa ngadepinnya. aja. Masalah datangnya segala macam, oh ya udah ini harus Iya. diselesaikan. Betul. Lu bisa ngejalan dengan tenang, buat lu tenang tuh kayak gitu. Betul. Kurang lebih seperti itu. Bener sih, kayak gitu juga yang harus dicari. Nyaman. Percuma juga lu menjalin hubungan tapi nggak nyaman kan? Maksudnya jadi hubungan kan kita belum masuk ke situ. Ya udah, kita langsung Itu masuk panjang ke kan Pak, nyambung nih Pak. situ. Kita langsung masuk ke situ. Ya, jangan dulu Pak, Lu masih ada yang mau diomongin tentang itu? jangan masuk ke situ dulu Pak. Oh, saya mau masuk ke situ. Waduh. Istimewa sekali nih Pak. Masalah kini peraja belum beres Pak. Kita kayak ngobrol di warkop aja emang kan. Di A. Ntar A tiba-tiba lo ngobrol Z. Ya udah ngobrol gitu Istimewa aja. sekali. Oke. Apa tuh? Soal hubungan. Aduh. Apa tuh? Apa ya? Lu
Ini boleh gua ceritain ya nih? Boleh? Lo aja deh yang ceritain. Di umur lu hidup selama 24 tahun, lu pasti pernah mengalami kisah cinta. Panjang, banyak juga pak. Kisah cinta yang paling berkesan dan yang paling susah lu lupain yang mana? Kalau misalkan nih yang baru kemarin banget selesai nih, itu gak berkesan, gak usah diceritain. Aduh. Sebenarnya gue tuh tipikal orang setia pak. Kalau Setiap gue udah tikungan nyaman, ada. enggak. Kalau gue udah nyaman, gue udah ada feel, gue dapet feel pada orang itu, gue tipikal orang setia. Tapi ketika, mohon maaf, ketika gue belum dapet feel dan gue merasa kurang nyaman, ya gue juga, ya ini agak sakok dikit sih pak. Emang coba gitu kayaknya ya. Harus tegas ya. Iya, emang kita harus benar-benar tegas untuk mengambil keputusan. Jadi apa anjir, gue belum dapet ceritanya. Yang paling berkesan sih sebenarnya semuanya juga berkesan sih pak. Ya kan? Ya kalau misalnya dihitung 1, 2, 3 sih nomor 1 yang paling berkesan. Nomor 1 itu dijalaninnya pas kapan? SMA yang dari kelas 3 SMP sampai 3 SMA itu. Betul. Kenapa berkesan? Menurutku itu dia orang yang paling selalu ada. Selalu ada kayak lu susah, lu gitu, Betul. dia ada. Dan perjuangan itu rumit banget. Boleh diceritain gak serumit apa? Yang menurut gue berkesan gini. Ini gue ceritain agak sedikit itu sih menurut kali ya. Mau. Mungkin mengapa gue bilang selalu ada gitu, karena emang gue tuh hampir setiap hari tuh sama dia terus, bareng setiap sekolah bareng. Terus setiap Satu kelas pernah satu kelas, emang nggak sekelas tuh waktu kelas 2 banget, kelas 1 nggak sekelas, kelas 2 kelas 3 gue sekelas, satu kelas satu ekskul Pencaksilat. Dan apa ya, menurut gue tuh dia tuh orang-orang yang dengan masa-masa muda seperti itu tapi udah dewasa pak. Dewasa ini dalam artian dia dewasa atau maksudnya dewasa tuh bisa mengayomi, atau dia pemikirannya visioner dewasa. Pemikirannya visioner juga, perlakuan dia tuh udah agak lebih maju daripada gua yang waktu itu masih kayak anak-anakan. Dan gue banyak banget belajar dari dia gitu, tentang ya pribadi kepribadian dia, terus kayak sosok dia itu seperti apa tuh gue sangat banyak belajar dari dia. Dan bahkan dia tuh selalu ngingetin gue gitu, buat jangan lakuin hal ini. Mungkin agak sedikit posesif lah, cuma bagi gue itu bukan posesif gitu. Ya itu kayak sesuatu yang belum gue temuin sampai saat ini pak. Tapi kalau bicara tentang posesif nih, kalau pendapat gue sekarang nih, gue tuh merasa pengen lu malah kayak dia ini nggak tahu ya, mungkin untuk beberapa ya emang manusia itu kan individu yang unik ya, beda-beda ya. Kalau gue sekarang saat ini merasanya kalau punya pasangan tuh justru pengen untuk diatur sama dia. Jangan lakuin ini dong, terserah gitu, mau orang bilang bucin apa segala macam, tapi gue nyaman ngelaksanain itu dan gue berkembang karena gue dikasih batasan-batasan. Betul. Kalau gue seneng banget. Ini dulu tuh kayak gue tuh banyak belajar dari dia. Bahkan mohon maaf nih pak, notabene tuh keluarga dia tuh emang maksudnya kelakuannya tuh beda. Bedanya dalam konteks Mohon maaf ya. Jadi keluarga dia tuh masih sering kayak suka main seperti itu gitu kan. Jadi dengan hadirnya gue tuh gue bisa merubah dia tuh jadi suatu kebanggaan tuh pak. Kebanggaan bagi dia, bagi gue dan bagi dia. Ini gue penjelasan, maksud gue udah paham konteksnya yang tadi, kayak ini gue jelasin dikit, sorry gue potong ya. Maksudnya agak beda tuh nih dalam konteks yang maaf kayak sedikit lebih buruk keadaannya. Mungkin nggak bisa diceritain gini gimana keadaannya karena itu menyangkut orang lain juga ya. Nggak enak sih lah. Mungkin ya, jadi
hadirnya gua sama dia jadi kayak membawa dampak positif. Jadi dia membawa dampak positif buat lu karena lu bisa berkembang, Betul. dan lu juga bawa Dampak dampak positif keluarga buat keluarga dia. Betul. Jadi arahnya lebih positif. Itu kayak sesuatu yang saling melengkapi nggak sih? Iya sih. Jadi apa? Jadi dia tuh menjadi suatu kebanggaan buat gua gitu. Dan hubungan yang paling spesial dan berkesan buat gua. Sedih. Tapi apa tuh? Kan gue tau lah detailnya kisah cinta pertama lo itu ya. Ya kurang lebih tau lah detailnya, walaupun mungkin nggak secara keseluruhan gitu. Setelah selesai sama dia kan lu sempat berapa kali pacaran lagi berarti? 4 kali pacaran. Berarti lu pacaran 5 kali. Ya. 5 kali pacaran. Dari keempat yang setelah dia tuh 3, 1 yang gak jadi. 4 kali pacaran berarti. Setelah dia 3. Nah dari 3 yang setelah dia tuh nggak ada sama sekali yang bisa gantiin si orang pertama ini. Gue berpikir yang terakhir bisa. Lu berpikir yang terakhir yang baru kemarin selesai ya? Yang baru. Jadi dia tuh sekedar informasi. Jadi Iki ini baru kemarin selesai hubungannya. Jadi yang mau sama Iki silahkan. Bos beton. Jangan dulu. Gue masih pengen terus berproses. lanjut. Yang terakhirnya lu pikir bisa menggantikan posisi yang pertama ini kan? Apa yang membuat lu berpikir bahwa yang terakhir ini bisa, berarti yang keempat ini ya, yang baru kemarin selesai itu? Gue boleh nyebut nama nggak? Jangan. Oke, jangan. Apa yang membuat lu berpikir kalau yang terakhir ini inisial ya, gue sebutin si S. Ya. Apa yang membuat lu berpikir kalau si S ini bisa menggantikan si yang pertama itu? Gue melihat dia tuh kayak dia jauh lebih dewasa, jauh lebih pengertian, jauh lebih sabar. Ya itu Pak. Tapi ternyata walaupun lu pikir dia bisa menggantikan, ternyata tidak terjadi. Dijauh Pak. Oh, berarti bener dong menggantikan. Kan dulu kejadian sama yang pertama kayak gini. Betul, kurang lebih si sama. Yang keempat itu kan kejadiannya sama. Jadi kejadian yang keempat ini menggantikan kejadian yang pertama. Betul, kurang lebih seperti itu. Cuma adalah beberapa yang beda, lebih banyak samanya sih. Dari spesifik pandangan gue terhadap dia itu lebih dibilang mirip-mirip, cuma nggak mirip banget. Gitu. Nah, karena kan lu berarti sendiri nih ya. Nah biasanya kalau orang lagi sendiri gini nih, kalau apa ya, berpikir atau dia beranalogi segala macam lah, berpikir tentang cinta tuh bisa lebih jernih. Betul. Nah pas lu lagi sendiri gini, lu punya pemikiran apa sih kayak dari cinta nih? Apa sih yang lu cari? Kayak misalkan gini deh, sederhananya kayak lu tuh kalau punya calon istri itu mau yang kayak gimana sih? Atau lu pengen hubungan yang kayak gimana sih? Apakah lu saling terbuka? Apakah menjadikan pasangan lu itu teman hidup? Kayak segala macam, si pasangan ini lu jadikan teman sharing, teman diskusi. Ya teman berantem pastilah, hubungan nggak ada yang nggak berantem. Ya, hambar Pak, kayak gitu. Iya. Apa model hubungan lu yang lain, kayak lu pengen dia jadi support system lu aja atau kayak gimana? Jadi kayak model hubungan kayak gimana yang lu cari, dan pasangan kayak gimana sih yang lu butuhin? Kalau menurut gue ya, pasangan yang gue cari itu yang bersifat memiliki kedewasaan dalam berpikir, memiliki sifat yang ngomong. Karena gue kan tipikal orang yang susah diatur Pak. Gue nggak mau diatur Pak. Susah diatur berarti bukan manja ya? Bukan manja. Jadi gue tuh kayak orang yang nggak mau diatur. Jadi harus ada orang yang benar-benar mau apa? Mengayomi gue, terus yang mau menerima kekurangan gue. Gitu. Karena gue punya sifat ini. Lu posesif nggak apa-apa selagi itu yang terbaik buat gue, nggak masalah. Tuh. Yang kedua, yang ketiga nyaman.
Percuma dong kalau misalnya ngejalanin hubungan tapi nggak nyaman. Ya sih. Nah itu. Jadi yang ketiga nyaman, yang keempat terbuka. Terbuka dalam artian balik lagi, lu mau jadiin pasangan itu sebagai apa? Atau ke teman hidup, atau ke support system doang, atau segalanya. Bisa lu jadi teman, musuh, sahabat, kakak, adik. Tuh, itu yang gue cari. Kalau lu sendiri mau menjadikan pasangan itu sebagai apa? Kan tadi lu bilang tergantung lu menjadikannya sebagai apa ya? Betul. Kalau lu sendiri mau menjadikannya sebagai apa? Itu semuanya, Semuanya, segalanya. dan bisa saling menutupi, saling melengkapi. Cuma yang terpenting sekarang yang gue mencari pasangan harus dengan restu orang tua. Karena gue udah 2 kali pak gagal, Masya Allah. Gagal karena restu orang tua. Sakit pak. Ya, intinya gitu. Restu itu penting ya. Kita menjalani hubungan walaupun udah lama pun sekalipun, kalau misal salah satu orang tua nggak restuin, itu akan berat sih pak. Walaupun kita udah nyaman nih, kita ngejalaninnya udah di langit tangan aja, tapi tetap aja restu itu penting. Iya benar sih. Jadi kayak kalau hubungan walaupun dulu dijalanin berpuluh-puluh tahun sekalipun, kalau lu nggak dapetin restunya ya, ya buat apa? Karena ya hubungan itu pada akhirnya tujuan akhirnya menikah. Kalau lu nggak direstuin kan nggak bakal menikah. Dan kalau lu ngejalanin hubungan, ya ini maksudnya ini pemikiran kita berdua ya. Betul. Maksudnya kalau lu ngejalanin hubungan entah itu pacaran atau apapun, kalau tujuan akhirnya bukan menikah, ya buat apa kan? Mau nyari apa gitu? Mau pacaran terus menerus kan? Ya kalau kita bicara konteks agama juga kan, ya nggak baik juga, nggak boleh juga, dosa juga. Bahkan kayak mengenal lebih dekat lah, pacaran bukan pacaran nih. Iya. Mengenal lebih dekat siapa dia gitu. Sembari kita belajar apa, mencari ridhonya Allah. Kan ridhonya orang tua juga ridhonya Allah juga. Apalagi ketika lu mau menikah, itu kan lu bukan menyatukan 1-2 orang pasangan doang kan, lu sama dia. Tapi kan keluarga. Betul. Ketika ya maaf ya, kalau misalnya ada satu keluarga yang kurang setuju, itu efeknya itu luar biasa nanti pak. Karena gue pernah diceritakan teman gue ya gitu, dia udah nikah tapi salah satu dari mereka orang tuanya nggak kurang setuju. Efeknya apa? Si ceweknya sering pulang pak, Pulang ke rumah orang tua karena berantem atau mungkin apa di kayak sifatnya dia nggak masuk, atau mungkin dari kebiasaan dia nggak masuk dari, terus juga mungkin keluarganya juga kurang apa, terbuka, kurang ngomong. Kalau gue pernah dapat kata-kata, bukan kata-kata sih, ini orangnya yang ngomong gini ke gue juga udah menikah ya, Pak. Ya. Kata simpelnya mungkin ya, kata dia menikah itu adalah untuk 2 orang baik. Betul. Karena kalau tidak baik tidak mungkin dipersatukan, karena kan yang baik untuk yang baik dan yang buruk selalu untuk yang buruk. Jadi kayak menikah itu adalah untuk 2 orang yang baik dan pemaaf, punya hati yang luas. Nah istilahnya, maksudnya kalau kita simpelkan ya berarti menikah itu untuk 2 orang yang baik dan pemaaf. Karena akan ada banyak hal, akan ada jutaan, triliunan, bahkan mungkin gak bisa dihitung hal kesalahan dari yang kecil sampai yang besar yang itu harus kita maafkan karena kita udah sepasang. Betul itu. Dan gue mau nanya nih sama lu, kalau lu pribadi sekarang lebih prefer buat milih pasangan, karena lu tuh punya sejarah yang gue lihat ya, yang gue tahu ya, pernah punya hubungan sama yang umurnya di bawah lu, dan pernah punya hubungan sama yang umurnya di atas lu, atau yang sejajar. Di atas gue belum pernah pak. Belum pernah ya? Yang terakhir bukan agak tua sedikit? Dikit. Ya kan di atas berarti. Udah. Tapi kan masih seumuran ya. Konteksnya tapi di atas. Iya. Nah, kalau lu pribadi sekarang prefer milih yang mana, yang lebih muda atau yang lebih tua? Kalau gue nggak matokin umur sih pak.
enggak mata gue karena selagi yang tadi gue sebutin mengayomi dan lain sebagainya. mengayomi, terus juga terbuka dan memiliki sifat pemaaf seperti itu. Kayak itu tuh menjadi sebuah apa namanya, feel sih nggak sih? Kayak gue mendapat feel dari orang tersebut, entah itu umur di bawah gue ataupun dari gue ataupun setara lah ya. Jadi gue kayak lebih kayak pengen mempunyai seorang yang benar-benar kayak buka, nyaman, dan saling mengingatkan gitu. Oke, ini pertanyaan terakhir kayaknya. Panjang nih Pak. Ini pertanyaan terakhir kayaknya. Kalau lu disuruh milih ya, lu lebih milih orang yang lu cintai tapi dia apa ya bahasanya ya? Tapi dia kurang baik untuk lu, atau orang yang baik untuk lu tapi lu nggak cinta sama dia? Lebih ingin dicintai tapi nggak baik, karena Lu sifat bisa diubah Pak. memilih orang yang dicintai tapi dia kurang baik untuk lu. Kurang baik dalam artian kan bisa dibicarakan. Misalkan kurang Gimana baiknya dalam artian dia ya di luar dari kebiasaan keluarga lu lah, mungkin dari kayak cukup buruk lah gitu sifatnya setelah lu tahu. Rumit juga sih Pak. Jadi lu lebih milih orang yang lu cintai Taruh dia tidak baik untuk lu. gimana Lu lebih memiliki orang yang lu lebih memilih orang yang lu cintai tapi dia tidak baik untuk lu, atau lu memilih orang yang baik untuk lu tapi lu nggak cinta sama dia? kayaknya gue ubah dah. Setelah gue pikir-pikir kayaknya lebih kayak orang baik tapi nggak mencintai gue. Bukan gak cintain tapi lu nggak cinta. Gini loh pilihannya tuh, lebih milih orang yang Gue masih lu- belum masuk nih. Gini nih pertanyaannya nih. Lumayan rumit juga nih pertanyaan nih. Pertanyaan yang pertama nih, pilihan yang pertama itu lu cinta sama dia Ya. tapi dia nggak baik buat lu, dari entah dari penilaian keluarga lu, dari teman-teman lu, saudara lu, dia bilang nggak baik dan ternyata emang dia tuh beneran nggak baik. Nah itu pilihan pertama, lu cinta sama dia tapi dia nggak baik buat lu. Atau yang kedua, dia baik buat lu tapi lu nggak cinta sama dia. Lumayan nih. Pilih yang mana? Mungkin poin pertama kayaknya. Tetap yang pertama. Tetap yang pertama. Karena Apa tadi? lu cinta dia tapi dia nggak baik buat lu. Menurut gua kalau misal menjalin hubungan harus ada saling komunikasi. Dia tidak baik itu dalam hal apa, kemudian apakah itu bisa diubah, walaupun itu agak sulit. Nah, karena merubah sifatnya agak sulit ya Pak. Tapi kan pasti dia juga semakin bertambahnya usia juga semakin dewasa ya dalam berpikir. Pasti dia juga ada akan berpikir, wah ternyata ini nggak baik nih, gue harus berubah seperti ini. Wah ternyata ini juga nggak bagus nih buat gue kalau misalnya gue jalanin terus seperti ini. Jadi dia itu pasti akan berpikir nih, ternyata gue bisa merubah ini, merubah itu, kalau misalnya ada kemauan. Yang penting komunikasi aja sih, kayak misal lu ada masalah, lu cerita sama gue, dan kalau misal gue bisa ngasih solusi, gue kasih solusi. Terserah lu mau jalan, mau apa, ngelakuin itu apa enggak gitu. Dan itu tergantung sifat masing-masing ya. Yang penting komunikasi aja sih, saling melengkapi, terus tidak saling mendahului. Berat Pak kalau saling mendahului. Tidak saling mendahului dalam konteks Lu udah dewasa tapi lu nggak ngomong, lu nggak berarti misalkan dia udah dewasa lebih dulu nih, dia ngomong lu biar lu tuh ikut dewasa. Nah iya, kita jadi konteksnya itu beriringan, jalan bareng. Intinya seperti itu sih. Oke, cukup menarik ternyata ya Pak ya. Bukan cukup menarik, menarik banget sih. Terakhir ada yang satu nih. Apa tuh? Ini terakhir terus dari tadi ya kampret ya. Lumayan nih, dari sejam kayak 2 jam kali ya. Yang terakhir, untuk sekarang lu pengen fokus di, biar jadi doa juga ya dari yang nonton. Untuk sekarang lu pengen fokus di mana dan lu lagi pengen mewujudin apa sih? Jadi kalau gue masalah percintaan agak takut sih Pak.
nggak harus di percintaan, maksudnya Ya, konteksnya luas. Lu Ya lagi kalau fokus misalnya di masalah apa? percintaan ya, kalau gue mau ngomongin percintaan emang lebih kayak agak trauma dikit sih menurut gue, karena gue udah 2 kali dijavu gitu kan. Jadi untuk masalah percintaan mungkin gue agak sedikit berkurang gitu. Nggak menutup kemungkinan nanti kalau misalnya ada orang yang datang ke gue dan gue yakin gue dapet feel, gue pengennya langsung pak. Lebih baik gitu sih maunya. Iya, gue nggak mau lama-lama, gue langsung ketemu orang tuanya dia. Kalau misalnya orang tua dia setuju, oke, gue lanjut. Kalau misalnya nggak setuju, gue stop. Dan jadi gue nggak berharap lebih banyak. Nah, untuk fokus ke depannya sih gue kayak lebih kayak pengen ngembangin diri gue dulu, dan gue juga masih ada tanggung jawab di kerjaan gue, aktivitas gue. Mungkin impian yang pengen gue capai sih, gue pengen kerja di luar negeri. Pengen kerja di luar negeri Dimanapun dan sebagai apapun, atau udah Betul. spesifik. Sebagai apa? apapun. Sebagai apapun yang penting di luar Yang negeri. penting gue ngejalanin enjoy, nyaman. Tuh. Intinya gue bisa menyejahterakan gue dan keluarga gue, bahkan nanti pasangan gue. Oke. Ini asik juga sih traveling. Itu salah satu yang gue pengen sih pak. Kok sama gue pak? Kita emang dari gue ketemu dia dari kuliah ya, dari semester 1. Kita tuh sering nemuin hal yang sama yang Sama kita ya? pengen lakuin. Dan gue lakuin pasti lo Bahkan lakuin. ada hal yang dalam tanda kutip kita tuh sama. Yang nggak bisa kita ceritain di Iya. sini. Lu ngerasain ini, gue ngerasain ini. Iya. Lu ngelakuin itu, gue lakuin itu. Kenapa bisa sama ya pak? Tiga juga. Ya bentar nih, konteksnya keluar negeri lu mau kemana sih pak? Gue ke Turki. Yang Gimana? paling pengen sekarang ya. Dulu gue kalau itu mimpi impian gue yang nggak harus tercapai dekat-dekat ini lah. Tetap kalau sekarang tuh yang lagi gue cari itu tenang. Kayak Ya. gue kenapa gue pengen traveling itu, salah satu alasan gue pengen traveling itu karena pengen tenang. Jadi gue pengen aja gitu kayak hidup tuh nggak terikat, kayak ya udah gue pengen ke Malang gue tinggal berangkat, gue pengen ke Kalimantan gue tinggal berangkat, gue pengen ke Lombok gue tinggal berangkat, pengen selepas itu hidup gue. Sama yang pengen gue lakuin sih seperti itu. Cuma sekarang gue masih ada tanggung jawab, jadi gue mau ngejalanin apa yang harus gue lakuin terlebih dahulu, ngejalanin terlebih dahulu. Mau nantinya seperti apa ya, insya Allah kalau yang terbaik dari awal ya dijalanin. Oke siap. Ini kalau lanjutin lagi nggak selesai nih pak. Panjang nih pak, ada next episode kedua nih. Bisa jadi. Oke, terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini. Jangan lupa klik tombol like kalau kalian menyukai video ini, dan kalian subscribe kalau kalian belum subscribe. Dan jangan lupa komen di bawah ini saran-saran, kritik kalian, dan mungkin pengalaman-pengalaman kalian tentang hidup juga boleh. Ya. Pak, ada pesan-pesan terakhir? Kalau mau ada yang jodoh, Kalau mau Bisa. nyari jodoh bisa ke Iki. pesan gue, jalanin aktivitas lo selagi lo nyaman, dan jangan lupa bersyukur. Siap, mantap, dan gue bersyukur ya tetap. Sebelum ditutup tadi di depan ada air minum, itu air minum yang dijual, diproduksi sama teman-teman lu juga ya. Jadi Namanya apa? santri. Santri, dijual bebas ya pak ya? Dijual. Alhamdulillah dari gua dan teman-teman dari majelis itu sudah bisa menghasilkan. Udah dari sekian tahun sih kita berencana untuk menghasilkan sesuatu, dan alhamdulillah bukan hari ini sih, tahun ini tepatnya di bulan Ramadan kali ini kita bisa menghasilkan sebuah produk minuman hari ini. Dan satu lagi yang nanti mungkin kita akan lanjutkan lagi terkait, kita sedang merambah ke bisnis clothing. Sebenarnya kalian bisa follow dulu Mantap, Untuk- itu sih. @alastulen_ di Instagram, boleh di follow dulu. Nanti kita akan mengeluarkan produk-produk selanjutnya. Ini produk yang kedua. Ini produk kedua dari Alastulen, ini desain pertamanya. Di belakangnya kalau mau melihat Istimewa sih. seperti ini. Dan ini yang kedua. Oh, Insya Allah ya, kita kan menjalani clothing ini juga butuh proses, betul. butuh perjalanan yang panjang ya. Depannya semoga clothing kita itu berjalan lancar. Ya, mantap ya Pak. Kita terus berusaha bareng-bareng lainnya tuh. Yang penting kita butuh support dari kalian, karena support dari kalian itu Sangat sangat berarti berguna. buat kita. Sangat berguna. Oke, terima kasih buat yang udah nonton. Sekian, gue tutup. Bye bye.